find a real. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Pistarna Mulyani. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang menulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan ini merupakan tahapan awal ketika kita ingin menulis karya ilmiah. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita ingin menulis karya ilmiah, maka kita harus mempersiapkan dulu apa saja yang ingin kita bahas di karya ilmiah kita. Contohnya seperti topik, tema, judul, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tahapan pemilihan topik. Pemilihan topik harus yang menarik. Kenapa menarik? Karena untuk meningkatkan daya baca orang yang ingin melihat karya ilmiah kita. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Kalau bisa, harus dikuasai oleh penulis agar lebih banyak lagi yang ditulis di karya ilmiah itu. Jadi, orang juga yang ngebaca semakin banyak pengetahuannya dari karya ilmiah yang ditulis sama si penulisnya itu. Terus yang kedua, memiliki lingkup yang terbatas. Dan hanya itu saja untuk pemilihan topiknya. Untuk tahapan selanjutnya, maka akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Kusmayanti, NPM 18 10 63 10 823. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yohana. Yang ketiga yaitu adalah penentuan judul penelitian. Penentuan judul penelitian dapat dilakukan dengan melontarkan beberapa pertanyaan seperti apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selain itu, dalam membuat karya ilmiah, judul haruslah berupa frasa dan bukan kalimat. Ketika Anda hendak menentukan judul penelitian, kita harus meliputi data yang lengkap agar bisa memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Judul pun dibuat harus dengan singkat dan berkaitan dengan rumusan masalah dan menggambarkan isi keseluruhan penelitian. Dalam penentuan judul penelitian, kita memiliki beberapa teknik. Yang pertama ada teknik pengantar, yaitu seperti mengapa manusia meneliti. Yang kedua ada teknik judul peneliti dan masalah penelitian, yaitu seperti dapat menggambarkan masalah peneliti yang dapat dikaji. Selanjutnya teknik variabel dalam judul penelitian, yaitu dalam setiap judul penelitian harus menggambarkan masalah yang akan dikaji, sehingga dapat pemahaman akan variabel-variabel masalah menjadi penting. Yang keempat ada teknik judul penelitian dan kegunaan hasil, yaitu dalam suatu proses meneliti, kita harus mengetahui hasil penelitian yang dilakukan, seperti berguna atau tidaknya, baik itu dari ilmu pengetahuan untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu kerangka karya ilmiah. Kerangka karya ilmiah merupakan suatu proses menentukan kerangka karangan yang akan membantu dalam proses penulisan karangan karya ilmiah. Kemudian, kerangka inilah yang akan menjadi acuan dalam membuat karangan karya ilmiah, sehingga karangan ini akan menjadi runtut dan teratur dalam memaparkan atau menganalisis masalah. 5. Tahap pengumpulan data. Jadi, jika judul karya ilmiah dan kerangka karya ilmiah sudah disetujui oleh pembimbing, maka penulis sudah dapat mulai mengumpulkan data. Ada beberapa langkah dalam pengumpulan data, yaitu A. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari suatu sumber. Jadi data yang diperoleh harus dari berbagai sumber ya, seperti media. Media itu meliputi seperti buku, surat kabar, kepustakaan majalah, kamus, dan internet browsing atau googling. Setelah didapat semua, maka diambil intisarinya dan ditulis pada karya ilmiah. B.
selain dari pencarian informasi dari kepustakaan tadi, nah penyusun atau penulis di sini setelahnya juga dapat memperoleh data yang berasal dari lapangan atau terjun ke lapangan. Caranya yakni meminta izin kepada pihak yang terkait yang akan diteliti, lalu mengadakan pengamatan wawancara atau eksperimen untuk mengumpulkan data yang diteliti. C. Data yang dikumpulkan haruslah data yang relevan atau data yang akurat dengan karangan karya sastra yang akan dibuat. 6. Tahap pengonsepan atau pengorganisasian. Jika data sudah terkumpul dari lapangan dan dari sumber media, maka penyusun atau penulis itu menyeleksi atau menggolongkan data tersebut berdasarkan jenis, sifat dan bentuk. Jadi di sini penulis menentukan data mana yang utama diperoleh, yang menurutnya penting, dan data mana yang akan dibahas kemudian. Nah, di sini dari berdasarkan jenis di sini itu misalnya penelitian jenis kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan kalau saya berdasarkan sifat itu pada saat data itu saat seperti apa data yang dihasilkan itu seperti apa bentuknya. Nah, kalau saya bentuk itu, jika penelitian itu dibagi menjadi beberapa bentuk seperti apa aja saja. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami, kelompok pertama. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Mohon maklumkan. Terima kasih dan sekian, terima kasih.